Tagar kabur aja dulu belakangan menggema di media sosial X. Mayoritas kalangan yang menyerukan tagar ini adalah para anak muda yang sudah sangat resah dengan kebijakan kontroversi pemerintah. Nyatanya, tagar ini bukan hanya sebuah tren belaka. Kabur aja dulu bisa memicu fenomena yang lebih serius, yaitu brain drain. Apa itu brain drain? Sini gua kasih paham. Nah, sebelum kita ngulas tentang brain drain, kita cermati dulu kenapa hashtag kabur aja dulu bisa viral di beberapa waktu lalu. Tagar ini pertama kali viral pada 14 Januari 2025 di X. Berdasarkan analisa Drone Emprit, mesin analisis media sosial, penggaung tagar ini adalah mereka yang berusia 19-29 tahun. Hashtag kabur aja dulu adalah bentuk frustasi terhadap situasi ekonomi dalam negeri, kualitas hidup yang semakin turun, sulitnya mencari pekerjaan, ketimpangan sosial, dan kejengahan terhadap kebijakan asal-asalan pemerintah. Tak hanya itu, tagar ini dirasa juga mewakili para kelompok sadar lingkungan, seperti masalah polusi udara, deforestasi, perubahan iklim, hingga masalah agraria. Masalah-masalah ini memicu keinginan netizen Indonesia untuk pergi dari tanah air. Tagar kabur aja dulu menggambarkan ketidakadilan sosial, karena kesuksesan dianggap hanya milik segelintir orang, sedangkan sebagian orang lainnya harus berjuang dalam kondisi tak menentu. Kita ambil contoh kebijakan pemerintah. Mulai dari wacana PPN 12% di awal tahun 2025, meski pada akhirnya dibatalkan, pelanggaran distribusi LPG 3 kg di eceran yang membuat polemik, pemberian izin usaha pertambangan buat kampus, sampai program makan bergizi gratis yang motong anggaran kementerian dan lembaga tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pelayanan publik. Belum lagi ditambah statement-statement para pejabat pemerintah yang dirasa gak masuk akal, Pak. Kita mulai dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut deforestasi tidak berbahaya. Prabowo justru memerintahkan penanaman sawit secara masif. Lalu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang pernah bilang kalau tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat. Kemudian ada mantan utusan khusus Presiden Gus Miftah, kalian masih ingat kan kejadiannya? Dia menghina pedagang es teh dengan kalimat olok-olok yang sangat kasar. Kita geser dulu ya, gak kelar-kelar soalnya kalau ngomongin aib pemerintah. Kabur aja dulu ternyata bukan sekedar tagar viral, sebab tagar ini malah memantik diskusi aktif di kalangan netizen yang tertarik untuk kerja di luar negeri. Dosen Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman, Haryadi, menilai tagar kabur aja dulu jadi bentuk protes baru rakyat atas kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan. Menurut Haryadi, kekecewaan publik terhadap pemerintah kian meruak sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang yang katanya bakal melahirkan banyak tenaga kerja baru justru malah melemahkan hak-hak para pekerja dan mempermudah PHK. Hashtag kabur aja dulu nggak cuma bicara soal frustasi dan kemuakan, tapi juga merupakan potret nyata. Merujuk data Kementerian Hukum dan HAM, ada 3.912 WNI yang berpindah kewarganegaraan ke Singapura sepanjang tahun 2019 sampai 2022. Itu artinya rata-rata 1.000 orang setiap tahunnya berpindah menjadi warga negara lain. Haryadi berpendapat, fenomena seperti ini jika dibiarkan terus-menerus maka akan menyebabkan brain drain, yaitu fenomena di mana kerja terampil dan terdidik memilih bekerja di luar negeri ketimbang di negerinya sendiri. Brain drain sebenarnya bukan fenomena baru. Kekhawatiran terjadinya brain drain dapat dilihat dari pemberian program beasiswa luar negeri yang tidak diimbangi dengan strategi pemulangan talenta. Dampaknya, bisa saja Indonesia Emas 2045 yang selama ini dielu-elukan cuma menjadi angan-angan. Jadi, pemerintah nggak boleh anggap remeh tagar kabur aja dulu. Revitalisasi sistem harus dilakukan sedini mungkin, supaya generasi penerus dapat ikut berkontribusi melakukan perubahan. Oligarki tak bisa didiamkan terus-menerus mengebiri hak-hak demokrasi. Jika negara begini-begini saja, bukan tak mungkin banyak para talenta yang memilih pergi dari Indonesia. Sebab mungkin saja bagi mereka Indonesia bukan lagi tempat yang layak untuk dihidupi.